Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelecehan spiritual. Nah, mungkin bagi kita banyak yang merasa asing atau bahkan tidak pernah mendengar apa itu pelecehan spiritual. Kalau berbicara mengenai pelecehan seksual, kita sudah sering mendengar istilah itu. Nah, untuk itu saat ini kita akan membahas tentang pelecehan spiritual. Nah, apa itu pelecehan spiritual? Pelecehan spiritual adalah perlakuan yang salah terhadap seseorang yang membutuhkan pertolongan, dukungan, atau bantuan spiritualitas yang lebih besar. Tetapi karena perlakuan yang salah itu, sehingga membuat orang itu menjadi lemah, menurun, dan merosot kehidupan spiritualnya. Nah, bagaimana pelecehan spiritual itu bisa terjadi? Nah, pelecehan spiritual bisa terjadi apabila seseorang yang merasa dirinya adalah pemimpin menggunakan posisi spiritualnya untuk mengendalikan atau mendominasi orang lain. Hal ini dapat mengakibatkan pengabaian perasaan dan pendapat orang lain tanpa mempedulikan akibat yang ditimbulkan. Lalu, pelecehan spiritual memiliki akibat-akibat yang nanti dapat ditimbulkan, yaitu individu yang menjadi korban akan dibebani dengan rasa bersalah, dihakimi atau didakwa, dan bingung akan kelayakan dirinya dan keberadaan dirinya sebagai orang Kristen. Seseorang dapat menjadi pelaku pelecehan spiritual dan juga korban pelecehan spiritual dalam waktu yang bersamaan. Salah satu contohnya adalah seorang ayah yang dilecehkan secara spiritual oleh pemimpin agama Kristen, lalu di rumah dia juga melecehkan anaknya karena dianggap melawan kehendaknya. Nah, di dalam Alkitab terdapat banyak gambaran pelecehan spiritual, baik dalam bagian perjanjian lama maupun bagian perjanjian baru. Salah satu contohnya dalam bagian perjanjian baru adalah ketika ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi mencoba untuk memaksa rakyat biasa untuk menjalankan hukum Taurat, sementara mereka tidak menjalankannya. Yang terakhir, penyembuhan pasca pelecehan spiritual. Hal-hal yang dapat kita lakukan yaitu pertama, kita memperbaharui pikiran kita. Yang kedua, kita kembali kepada fokus yang benar. Lalu yang ketiga yaitu kita keluar daripada permasalahan pelecehan spiritual yang kita alami. Lalu yang terakhir, yang keempat yaitu berjuang. Kita sama-sama berjuang untuk menghadapi permasalahan pelecehan spiritual yang ada. Selama saya belajar mata kuliah spiritualitas Kristen di semester 1 ini, saya begitu tertarik dengan materi tipe-tipe spiritualitas. Saat belajar materi ini, saya merasa terbantu dalam memahami bagaimana cara saya menikmati relasi dengan Tuhan. Sebelumnya, saya berpikir bahwa relasi dengan Tuhan hanya ketika beribadah di gereja, membaca Alkitab secara rutin, atau berdoa tiap saat. Namun, ada berbagai cara bagaimana seseorang dapat menikmati relasi dengan Tuhan. Melalui buku Sacred Pathways karangan Gary Thomas, terdapat 9 tipe spiritualitas, yaitu naturalis, indrawi, tradisionalis, askese, aktivis, pemerhati, antusias, kontemplatif, dan intelektualitas. Setiap tipe memiliki cara tersendiri bagaimana seseorang menghayati relasi dengan Tuhan. Perlu diingat bahwa setiap orang mungkin memiliki lebih dari satu tipe dan berbeda-beda dalam menghayati spiritualitasnya. Dari ke-9 tipe spiritualitas yang dijabarkan oleh Gary Thomas, saya merasa tipe spiritualitas saya adalah tradisionalis. Tipe tradisionalis ini memiliki cara berelasi dengan Tuhan melalui ritual dan simbol. Seperti misalnya saya sangat menikmati liturgi formal, menggunakan simbol-simbol pengingat, serta mengikuti daftar bacaan Alkitab, daftar doa, dan kalender tahun gerejawi untuk ibadah pribadi ataupun ibadah keluarga. Intinya adalah bahwa saya sangat menyukai keteraturan dan kerapian dalam suatu peribadahan sesuai dengan rumpunnya. Saya juga tidak suka jika dalam suatu peribadahan terjadi kesalahan, karena bagi saya kesiapan dalam hal peribadahan itu sangatlah penting.
Bukan hanya kesiapan secara pribadi saja, namun juga keseluruhan dalam peribadahan tersebut harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh sebagai tanda bahwa kita mempersiapkan diri dan segala sesuatunya untuk menghadap Allah. Dan itu harus dilakukan dengan benar serta sungguh-sungguh. Namun ada bahaya juga yang dapat dirasakan pada tipe seperti ini. Terlalu mengagungkan ritual, kehilangan solidaritas sosial, dan sikap suka menghakimi. Jadi kita sebagai penganut tipe ini memang harus menyadari bahwa dalam hal beribadah atau menghadap Tuhan, ritual dan segala keteraturannya hanyalah sebuah sarana. Yang utama tetaplah iman kepada Kristus yang harus tetap diwujud nyatakan dalam bentuk mengasihi dan menjadi berkat bagi sesama. Tipe spiritualitas. Sebelum kita memasuki tentang tipe-tipe spiritualitas, mungkin beberapa dari kalian ada yang belum mengetahui apa itu spiritualitas. Mengapa kita perlu mengetahui tipe-tipe spiritualitas? Video kali ini akan membahas soal itu. Spiritualitas adalah pengalaman yang terbentuk dari hubungan kita dengan Allah. Semakin pengalaman itu baik, maka semakin baik pula kita menentukan sikap terhadap seluruh aspek kehidupan. Ketika kita sedih, ketika kita senang, ketika kita bingung, galau, dan lain sebagainya. Karena spiritual berkaitan dengan pengalaman, maka spiritualitas dapat ditingkatkan dengan memperbanyak pengalaman itu. Semakin banyak pengalaman kita, semakin bertumbuh spiritualitas kita dengan baik. Semakin bertumbuh spiritualitas kita dengan baik, maka relasi kita dengan Allah semakin baik pula. Semakin baik relasi kita dengan Allah, maka sikap kita terhadap seluruh aspek kehidupan, betul, dapat semakin baik. Bagaimana? Sudah mulai mengerti kan apa itu spiritualitas? Singkatnya, spiritualitas sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan. Untuk itu, dalam meningkatkan spiritualitas kita perlu mengetahui tipe spiritualitas kita seperti apa. Berikut video akan menjelaskan tentang 9 tipe spiritualitas. Pertama, naturalis. Merasa dekat dengan Tuhan melalui alam ciptaannya. Kedua, indrawi. Merasa dekat dengan Tuhan melalui panca indera. Ketiga, tradisionalis. Merasa dekat dengan Tuhan melalui tradisi dan kehidupan berjemaat. Keempat, asketis. Merasa dekat dengan Tuhan melalui kesederhanaan dan keheningan. Kelima, aktivis. Merasa dekat dengan Tuhan melalui keterlibatan dalam pelayanan. Keenam, pemerhati. Merasa dekat dengan Tuhan melalui perhatian kepada orang yang perlu diperhatikan. Ketujuh, antusias. Merasa dekat dengan Tuhan melalui ekspresif dan dalam penyembahan dan semangat beribadah. Kedelapan, kontemplatif. Merasa dekat dengan Tuhan melalui kesendirian dalam doa pribadi. Dan yang terakhir, intelektualis. Merasa dekat dengan Tuhan melalui pembelajaran. Bagaimana? Sudah tahu tipe spiritualitas kalian? Baik, sekarang kalian perlu disiplin spiritualitas. Karena apa? Tidak cukup hanya tahu tipe spiritualitas kalian, melainkan kalian harus disiplin berupaya untuk meningkatkan spiritualitas tersebut. Demikian video penjelasan ini. Jangan lupa tingkatkan spiritualitasmu. Materi favorit saya yaitu tipe-tipe dan pertumbuhan spiritualitas. Karena dengan kita belajar tipe-tipe pertumbuhan spiritualitas ini, kita dapat mengetahui bahwa diri kita ini masuk di dalam tipe yang mana. Jadi, tipe-tipe spiritualitas ini terbagi atas 9 tipe. Yang pertama yaitu naturalis. Kalau berbicara mengenai naturalis ini berkaitan dengan alam semesta, seperti laut, hutan, kebun, danau, sungai, dan sebagainya. Jadi, orang yang memiliki tipe naturalis ini bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam alam semesta dan dapat membangun relasi dengan Tuhan. Dan yang kedua, indrawi. Kalau berbicara mengenai tipe indrawi ini berbicara mengenai keindahan atau kesenian. Yang ketiga ada tradisional. Kalau berbicara mengenai tradisional itu berbicara mengenai seseorang yang dapat merasakan kehadiran Tuhan saat ia melakukan atau mengikuti
ibadah. Dan yang keempat ada asketis. Kalau berbicara mengenai asketis ini, berbicara mengenai seseorang yang dapat merasakan kehadiran Tuhan dan dia dapat menghabiskan waktu dan membangun hubungan dengan Tuhan dalam suatu tempat kecil atau ruangan kecil. Yang kelima ada aktivis. Kalau berbicara mengenai aktivis berarti berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan, yang dimana seseorang dapat merasakan kehadiran Tuhan yang nyata di dalam kehidupannya. Dan yang keenam ada pemerhati. Kalau berbicara mengenai pemerhati berarti berkaitan dengan seseorang yang merasakan kehadiran Tuhan saat ia dekat di orang-orang yang sakit, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan yang ketujuh ada antusias, yang dimana seseorang ini dapat merasakan kehadiran Tuhan dan pergerakan Roh Kudus yang nyata dalam dirinya dalam penyembahan. Yang kedelapan kontemplatif. Kalau berbicara mengenai kontemplatif berarti berbicara mengenai sebuah kesendirian dan keheningan, yang dimana seseorang dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam keheningan dan kesunyian tersebut atau dalam kesederhanaan tersebut. Dan yang kesembilan ada intelektualis. Kalau berbicara mengenai intelektualis, seseorang dapat merasakan kehadiran Tuhan saat dia belajar atau mempelajari sesuatu hal yang baru di dalam dirinya. Jadi, kalau dilihat dari tipe-tipe spiritualitas tadi yang telah saya sampaikan, saya bisa mengetahui bahwa saya termasuk dalam tipe yang mana. Memang benar semua orang itu memiliki ke-9 tipe tersebut, tetapi hanya 1 atau 2 saja yang paling terlihat dari diri kita sendiri. Kalau dari saya sendiri, saya termasuk dalam tipe naturalis, yang dimana naturalis itu berkaitan dengan alam semesta. Saya ini lebih suka bersahabat dengan alam, seperti saya lebih suka ke pantai, saya lebih suka ke hutan, ke kebun, karena di sana saya benar-benar merasakan kehadiran Tuhan yang nyata di dalam diri saya. Shalom teman-teman, untuk tugas akhir semester spiritual Kristen saya kali ini, saya mengambil materi tentang tipe-tipe spiritualitas. Mengapa materi ini menarik bagi saya? Karena melalui materi ini kita bisa melihat tipe spiritualitas seperti apa yang ada dalam diri kita. Dengan itu kita bisa mendalami bagaimana cara kita mengenal Tuhan dan pada saat apa kita merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Setiap orang pasti memiliki tipe-tipe spiritualitas yang menonjol pada dirinya berbeda-beda. Ada yang bertipe naturalis, di mana dia merasakan dekat dengan Tuhan ketika dia berada di alam ciptaan Tuhan. Ada tipe indrawi, di mana dia merasa dekat dengan Tuhan atau merasakan hadirat Tuhan ketika indranya bisa distimulasi dengan keadaan sekitarnya. Ada yang memiliki tipe tradisionalis yang merasa dekat dengan Tuhan ketika ia melakukan peribadahan yang dilakukannya sejak kecil atau turun-temurun. Ada juga tipe asketis yang merasakan dekat dengan Tuhan ketika ia sendirian dan tidak ada apapun yang mengganggunya. Ada juga yang memiliki tipe spiritualitas aktivis, di mana ia merasakan dekat dengan Tuhan ketika ia aktif dalam bekerja sama untuk menuntut sebuah keadilan. Ada juga tipe pemerhati, di mana orang yang memiliki tipe spiritualitas ini merasakan dekat dengan Tuhan ketika ia melihat Tuhan ada di dalam orang-orang yang miskin, ada dalam orang terpenjara, ada dalam orang membutuhkan, dan lain sebagainya. Kemudian ada tipe antusias, di mana orang dengan tipe ini merasakan dekat dengan Tuhan ketika ia merasakan hadirat Tuhan dalam penyembahan dalam ibadah. Kemudian yang terakhir adalah tipe kontemplatif. Orang yang memiliki tipe spiritualitas ini akan merasakan Tuhan dekat dengan dia apabila ia merasa Tuhan menyentuh hatinya.